Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kalimah. Saya akan membagikan konten mengenai tema dan topik menarik yang pastinya bermanfaat. Don't go anywhere, let's check it out. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kalimah. Setelah pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan tahap input saldo awal, maka pada video kali ini kita akan mulai masuk ke tahap yang paling utama dalam praktik komputer akuntansi, yaitu pencatatan transaksi. Di tahap ini teman-teman akan mulai melihat bagaimana transaksi pembelian dicatat, transaksi penjualan dilakukan, serta bagaimana MyOp secara otomatis mencatat ke akun-akun yang sudah kita setting sebelumnya, termasuk bukti kas keluar, bukti kas masuk, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian inti dari pembelajaran MyOp, jadi pastikan teman-teman mengikuti setiap langkah dengan teliti. Jika perlu, silahkan pause video agar bisa langsung mempraktikkan di komputer masing-masing. Baik, kita langsung saja mulai input transaksi nomor 1. Pada transaksi ini, kita lihat ada bukti kas keluar. Apabila kop suratnya adalah PT Jaya Tama, berarti kita mengeluarkan uang. Nah, di sini kita lihat bahwa dibayarkan kepada bagian gaji dan upah. Di sini kita adalah pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Nah, sebelumnya mungkin bisa saya jelaskan bahwa di MyOp ini itu ada modul account, banking, sales, time billing, purchases, payroll, inventory, dan card file. Seperti yang sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa kalau untuk mencatat penjualan secara kredit maupun tunai, kemudian penerimaan piutang atas penjualan, itu kita memakai sales. Apabila kita melakukan pembelian secara kredit maupun tunai dan kita membayar hutang, maka kita memakai modul purchase. Dan apabila di luar dari transaksi penjualan maupun pembelian, atau di luar transaksi utang dan piutang yang berkenaan dengan uang, maka kita menggunakan banking. Nah, di sini kita akan membayar gaji karyawan bulan November 2021. Maka kita akan klik spend money. Nah, di sini ada nomor cek. Berarti yang terjadi bahwa kita mengeluarkan uang itu memakai cash in bank, ya. Memakai cash in bank. Nah, untuk card-nya, karena ini adalah bagian gaji dan upah, maka kita boleh memilih new, kemudian kita ketik bagian gaji dan upah. Langsung saja kita oke. Kemudian kita pilih. Nah, memonya adalah pembayaran gaji karyawan. Pembayaran gaji karyawan bulan November. Kemudian check number, kita isikan ini saja ya, 01 BKK. Nanti biar urut. Tanggalnya tanggal 02/12/2021. Nah, di sini ada teks inklusif, dihilangkan saja karena kalau ini kita centang maka biasanya ada koma-koma. Maka kita hilangkan saja dulu ya. Nah, kemudian account kita isikan dengan untuk pembayaran gaji dan upah, berarti kita membayar 6.100 ya. 6.100 itu beban gaji dan upah. Nah, wages and salary expenses. Berapakah jumlahnya? 31.250.000. Income tax payable itu sifatnya mengurangi, maka kita minus. Min 1205. Sehingga jumlahnya di sini itu adalah 30 juta sekian. Nah, ketika kita klik di amount, nah dia otomatis akan muncul 30 juta sekian. Nah, kalau transaksi debit dan kredit kan harus seimbang ya, harus sama. Maka out of balance di sini harus 0. Caranya bagaimana? Kita tap lagi satu kali. Nah, dilihat out of balance-nya 0. Bagaimana kalau kita ingin melihat apakah transaksi
itu atau jurnal yang kita buat itu benar, maka kita bisa mengeceknya dengan Ctrl R. Ctrl Recap. Kita cek. Debitnya adalah wages and salary expense pada cash in bank pada income tax payable. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Kalau sudah dan yakin itu benar, maka kita record. Oke, kemudian transaksi yang kedua, bukti kas masuk. Ada apa dengan bukti kas masuk? Di sini adalah pelunasan piutang karyawan. Nah, kalau kas masuk berarti kan bukan spend money lagi, tetapi receive money. Maka spend money-nya kita tutup dulu. Setelah itu kita klik receive money. Kemudian uang masuk itu kita asumsikan bahwa di sini ada tanggal cek, berarti itu masuk ke cash in bank ya. Payernya siapa? Payernya adalah Shani Andrea. Karena di sini tidak ada, maka kita buat new. Kemudian kita oke. Kita pilih Shani Andrea. Memo kita isikan pelunasan piutang karyawan tanggal 21 November. Jadi kita terima uang dari Shani di tanggal itu karena dia melunasi hutangnya. Oke, teks inklusif jangan lupa untuk dihilangkan. ID kemudian kita ketik 01 MBKM ya. Nanti biar urut. Kemudian tanggalnya kita kasih 03 12 2021. Apakah ini nanti tidak terisi? Nanti terakhir ya. Nanti kita isikan terakhir. Kemudian kita tap untuk pelunasan piutang. Kita pilih 1105. Yaitu employee receivable atau piutang karyawan dengan jumlah 1875. Lihat out of balance masih ada nominalnya, maka untuk out of balance harus 0, maka kita klik di sini di amount receive, klik sejumlah 1875. Secara otomatis dia akan muncul di situ. Setelah itu kita tap lagi satu kali sampai out of balance-nya 0. Perlu diketahui kalau masih ada yang belum mengetahui tombol tab itu di atasnya caps lock ya. Baik, dokumen transaksi nomor 2 sudah, maka kita beralih ke transaksi yang ketiga yaitu bukti kas keluar. Kita cancel dulu. Di sini keterangannya adalah pelunasan faktur F sekian, tertanggal sekian dengan termin sekian. Berarti kita membayar hutang. Maka kalau untuk transaksi hutang atas pelunasan faktur, maka kita memilih modul purchase. Kemudian kita pilih pay bill. Kemudian kita pilih suppliernya yaitu PT Andara. Nah, memonya adalah pelunasan faktur F1250 tertanggal sekian. Kemudian check number kita isikan 02 BKK karena tadi kan kita buatnya 01 BKK ya. Kita buat 02 PKK, kemudian tanggalnya 04 12 2021. Nah, sejumlah berapa? Sejumlah 316.098.750. 316.098.750. Oke. Nah, di sini juga out of balance masih ada nominal. Bagaimana cara mengenolkan? Yaitu kita klik amount applied. Klik. Nah, kemudian kita tap lagi. Plug. Sudah out of balance-nya menjadi 0. Untuk melihat apakah jurnal kita sudah benar, kita Ctrl R. Nah, di sini ada beberapa jurnal ya. Oke, lanjut. Kalau kita sudah yakin ini benar, maka kita record.
Nah, kalau muncul seperti ini, this payment includes one discount and will result in one debt memo. Maka karena ada pilihan cancel, print letter, dan print now, maka kita pilih print letter saja. Oke, jangan dipilih cancel. Kalau cancel berarti batal transaksinya. Berikutnya transaksi yang keempat, voucher kas kecil. Ya, voucher kas kecil atau petty cash. Untuk transaksi petty cash atau pengeluaran kas kecil, di kebijakan akuntansi bahwa untuk pengeluaran sebesar 2 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil, maka sistem pencatatan yang menggunakan sistem dana tidak tetap. Kita pilih banking, kemudian spend money karena kita mengeluarkan uang. Kemudian untuk atas sendiri ya, ini kan ada cash in bank, kita pilih petty cash. Kemudian card-nya adalah serba adat ATK. Kita buat new lagi. Kita oke. Kita pilih serba ada ATK. Pembelian materai dan ATK. Untuk memo kita kasih keterangan pembelian materai dan ATK. Check number kita ketik 01 VKK ya. Voucher kas kecil. Tanggalnya 5 Desember. Sejumlah 1218750. Akunnya apa saja? Yaitu akun Office Supplies 1107. Office Supplies ini ya, sejumlah 1218750. Out of balance-nya sudah 0. Oke, kalau kita yakin atau kita ingin melihat, Ctrl R. Kalau sudah yakin oke, kita record. Kita lihat untuk transaksi dokumen nomor 5 bahwa kita melakukan penjualan kepada toko lavender, dibuktikan dengan kita mengirim faktur ke toko lavender ya. Untuk itu, untuk transaksi penjualan maka kita pilih modul sales, kemudian enter sales, kemudian kita pilih lavender. Jangan lupa untuk centang kita hilangkan. Invoice kita ketikkan FJ01. Date-nya kita kasih tanggal 7 Desember 2021, customer PO masih kosong. Kemudian kita menjual sejumlah 20 untuk tipe lemari pajang 1. Lemari pajang tipe 1 dengan harga 5687500. Kita cek apakah jumlahnya benar, 113.750. Oke, sudah. Lanjut, lemari pajang tipe 2 kita jual 18 unit dengan harga 8312500. Kita cek sejumlah 149625. Oke, kalau sudah benar kita cek juga subtotalnya 263375 benar. Freight-nya atau biaya angkutnya 1.500.000. Kita cek tax-nya sejumlah 26.487.500 sudah benar, dan total amount-nya 291.362.500 sudah benar. Dengan ini ya, berarti sudah betul. Bukti transaksi nomor 6, kita mendapatkan bukti kas masuk, yaitu pelunasan faktur dari toko Armida. Maka kita klik sales, kemudian receive payment, kemudian kita pilih toko Armida. Nah, jika di tempat kalian itu muncul 249, 768, 750, itu adalah yang benar. Karena
untuk diskonnya sendiri itu sejumlah 4.995.375. Karena berhubung sebelumnya saya sudah memasukkan, jadi ini sudah dikurangi dengan diskonnya sejumlah 4.995. Maka untuk total due-nya di sini itu adalah 244 773 375. Nah, di sini ada out of balance, masih ada. Maka untuk mengenolkan out of balance, kita klik di amount receive, klik, kemudian kita tap sehingga out of balance menjadi 0. Nah, pastikan juga bahwa untuk setup ya, link account, sales account, itu untuk I charge freight on sales, itu pilih freight collected. Sehingga ketika kita rekap dengan Ctrl R, dia akan muncul sekian. Oke, kemudian kita record. Untuk mengetahui apakah transaksi jurnal yang kita masukkan itu sudah masuk, maka kita klik transaction, kemudian kita ketik tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, kita melihat apakah di tanggal 8 itu sudah masuk. Ya. Di sini ada sales discountnya sekian. Kemudian penerimaan kita adalah 244.773. Jadi ini adalah untuk yang di sales itu adalah diskon. Jadi punya saya itu sudah masuk. Jadi kalau kalian memasukkan ketika tadi 249 sekian, berarti sudah dimasukkan ke diskon, maka yang diterima pembayarannya adalah sejumlah 244.773 sekian. Ya, bisa diterima ya. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ke-7. Di transaksi yang ke-7 itu kita adalah menerbitkan nota kredit, yang mana kita tujukan kepada toko lavender, ya. Berarti kita adalah mengkredit piutang kita. Artinya bahwa piutang kita berkurang, ya. Kita klik sales, kemudian kita enter sales. Ini adalah retur ya, kita mengembalikan barang dagang. Kemudian kita pilih customernya adalah lavender. Kemudian invoice, kita ketik NK12 tertanggal 7 Desember, tertanggal 9 Desember. Kemudian customer PO-nya masih kosong. Kita tap sehingga yang kita kembalikan adalah 1. Karena pengembalian maka kita minus 1 dengan item number lemari pajang tipe 1 sejumlah 5.687.500. Kita kembalikan juga lemari pajang 2 1 8.312.500. Nah, sejumlah 14 juta dengan tax 1.400.000, total amount-nya 15.400.000. Karena ini merupakan transaksi retur ya, setelah kita isikan seperti ini, kita ke register. Ya, klik register, kemudian klik return and credit. Nah, disinilah letak retur tadi. Karena kita akan mengurangi nilai piutang, maka kita klik apply to sale ya. Karena ini adalah dikembalikan untuk yang FJ01, maka kita pilih FJ01 ini, kita klik di sini ya. Klik. Kemudian kita tap. Sehingga out of balance-nya adalah 0. Oke, ini sudah. Kalau sudah kita oke dan di record. Berikutnya transaksi nomor 8.
Transaksi nomor 8 adalah bukti kas keluar yang berkenaan dengan penyetoran PPh 21 masa November, pajak reklame, dan PPJ. Itu adalah bukti kas keluar yang mana tidak berhubungan langsung dengan utang piutang atau jual menjual, jual beli, maka kita pilih banking. Kemudian kita pilih spend money karena membayar. Kemudian kita isikan 03 BKK tanggal 10, ini adalah kas negara. Kemudian kalau kalian belum kemudian kita pilih akunnya adalah 2.400, yaitu untuk pembayaran income tax payable sejumlah 1.205.000 rupiah. Berikutnya juga kita akan memasukkan akun 62400, yaitu untuk pembayaran regional tax expense dengan nominal 1.500.000. Kemudian untuk kreditnya yaitu cash in bank. Nah, untuk mengenolkan lagi out of balance, maka kita klik di sini di amount, klik. Kemudian kita tap sehingga out of balance-nya menjadi 0. Kalau kita mau melihat, kita Ctrl R. Oke, sudah benar, kita oke. Teman-teman, pembahasan kita pada video kali ini mengenai input transaksi nomor 1 sampai dengan 8. Pastikan seluruh transaksi yang sudah kita input sesuai dengan soal dan tidak ada yang terlewat. Karena setiap transaksi akan saling berkaitan dan mempengaruhi hasil laporan keuangan nantinya. Jika masih ada yang belum sesuai, silahkan dicek kembali sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada video selanjutnya, kita akan melanjutkan input transaksi nomor 9 sampai dengan selesai, sehingga seluruh transaksi dalam studi kasus BTJ Tama dapat terselesaikan dengan lengkap. Jadi pastikan teman-teman yang tetap mengikuti setiap seri video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe channel Kalima, dan aktifkan tombol lonceng. Terima kasih sudah belajar bersama di channel Kalima. Sampai jumpa di video berikutnya.